Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayah Nur Aisyah di podcast NH Banget, ngobrol hangat lebih dekat. Salam hangat untuk ayah bunda dan sobat NH semuanya dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, penuh keberkahan dan semangat. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah bunda dan sobat NH semua yang setia menyimak podcast NH Banget ini. Di sini kita ngobrol santai namun tetap banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh Yayasan Nur Hidayah Surakarta, tempat kita berbagi kisah, inspirasi dan nilai-nilai kehidupan bersama keluarga besar Nur Hidayah. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang suatu hal yang menarik banget, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dan prestasi pelajar. Dan yang lebih spesial lagi, hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh sosok yang sangat dekat di hati saya. Beliau ini adalah guru saya, guru di SMA IT Nur Hidayah. Beliau adalah Ustadzah Nurmawati, ya, atau yang biasa lebih akrab kita sapa dengan sapaan Us Nurma. Baik, kita sapa dulu, bismillah. Assalamualaikum Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, jadi ini tuh saya bahagia banget gitu Us, karena udah lama nggak ngobrol secara langsung dan ini tuh rasanya kayak nostalgia banget gitu. Teringat sosok Us Nurma ini adalah guru yang sangat sabar mendengarkan curhatan-curhatan murid-muridnya gitu. Sehat Ustadzah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Nah, hari ini tentunya temanya menarik banget ya Us ya, sangat dekat dengan Ustadzah sebagai guru di sekolah dan juga menghadapi murid-murid yang beragam prestasinya gitu. Nah, Betul. sebelum ngobrolin ke pembahasan utama nih Ustadzah, mungkin Ustadzah bisa nostalgia sedikit atau berdasarkan pengalaman Ustadzah selama menjadi guru dari dulu sampai sekarang, kira-kira apa aja sih hal yang berkesan dari para murid-murid, terutama berkaitan dengan prestasi dan kepemimpinan? Monggo Ustadzah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa. Terima kasih Mbak Hida. Kita berasa kembali ke tahun 2018 ya. 2018. Mbak Hida lulus tahun 2018, angkatan 8, sampai hafal ini saya. Karena memang secinta itu gitu ya sama NH gitu ya, sama SMT NH. Baik, yang pertama bicara tentang kepemimpinan dan prestasi. Saya kira adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, dan tidak bisa dipisahkan juga dengan NH dengan segala SMA IT NH dengan segala karakternya gitu ya. Karena anak-anak SMA IT NH memang kita desain bahasanya mereka adalah pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga senantiasa berprestasi. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena memang SMA itu sekarang adalah fase yang sangat, sebenarnya 3 tahun itu fase yang pendek ya, untuk bagaimana mereka menentukan masa depan. Betul Ustadzah. Sehingga bagi saya sendiri sebagai seorang guru gitu ya, guru itu adalah sosok yang seharusnya menjadi inspirasi buat anak-anak untuk menentukan masa depannya. Jadi bagi saya ketika saya bertemu dengan anak-anak, satu hal yang selalu saya ingat dengan anak-anak SMA TNH adalah kalian punya potensi untuk menjadi pemimpin dimanapun gitu ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia gitu ya, tapi sampai dimanapun kalian nanti di seluruh dunia, silahkan apa yang didapatkan dari SMA TNH untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam organisasi begitu. Benar begitu sekali, Mbak Hida. ya, Masya Allah. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang kepemimpinan di sekolah Ustadzah, mungkin kadang sebagian orang itu kalau mendengar kepemimpinan di sekolah itu ya yang terbayang adalah menjadi ketua OSIS, ketua organisasi, ataupun menjadi pengurus organisasi gitu ya Ustadzah. Nah, mungkin Ustadzah, menurut Ustadzah nih, makna kepemimpinan itu yang untuk pelajar itu seperti apa Ustadzah? Baik. Jadi kepemimpinan itu kan sebenarnya skill mempengaruhi ya, skill memimpin, skill berkomunikasi, kemudian punya inisiatif, kemudian juga menyelesaikan masalah. Nah, di era sekarang, di era Indonesia yang sekarang dan akan datang, apalagi ketika kita mengingat 2045 kita mendapatkan bonus demografi, maka SMA ITNH dalam hal ini juga mempersiapkan anak-anak SMA ITNH untuk menjadi bagian dari para
pemimpin itu siswa-siswanya nanti gitu ya. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu sebenarnya memimpin, mempengaruhi, berkomunikasi, kemudian juga mencari solusi, itu sebenarnya yang pertama mereka sendiri harus mampu untuk dirinya sendiri gitu kan. Definisinya kan sebenarnya memimpin itu mereka adalah kemampuan negotiate gitu ya, kemudian influence others gitu ya. Tapi kan sebelum dia melakukan itu sudah ada di diri mereka. Jadi otomatis di sini ketika masuk ke NH, salah satu kurikulumnya adalah bagaimana mereka menemukan jati dirinya dulu. Nggak mungkin kan orang itu memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, kemudian memberikan solusi buat orang lain kalau dirinya sendiri dia juga belum ketemu gitu kan ya, seperti itu. Jadi otomatis kenapa di SMITNH untuk 2 tahun ini kita juga mempersiapkan ada yang namanya program Insan, itu salah satunya adalah bahwa mereka masuk ke SMITNH itu segera bisa beradaptasi, menemukan ritme dan pola yang ada di SMITNH untuk mereka lebih cepat untuk menemukan jati dirinya gitu kan. Karena di SMITNH kan ada yang namanya filosofi dari Ustadz Ihsan itu adalah SMITNH itu ibaratnya adalah lautan. Samudra luas, samudra gitu ya. Dan mereka diving in the ocean ya, masuk SMIT itu sama dengan mereka masuk ke dalam sebuah samudra. Di samudra itu siapa yang bisa dapat mutiara paling banyak atau siapa yang paling dapat apa yang akan mereka dapatkan di SMITNH itu akan sangat tergantung persiapan mereka. Karena mereka akan lulus, mereka akan menjadi apapun, itu otomatis kita siapkan mereka memang akan dalam jangka waktu yang akan panjang ya. SMA itu nggak cuma mereka lulus SMA dapat perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi luar negeri atau tempat-tempat studi yang favorit, tapi ada sisi-sisi yang lain yang justru mereka bisa nggak menjadi orang-orang yang kompetitif, kemudian resilient, kemudian struggle everywhere gitu ya, dan tetap membawa nilai-nilai keislaman yang dibawa di SMITNH seperti itu. Masya Allah, menarik sekali ya. Jadi di sini kepemimpinan itu tidak hanya berkaitan dengan jabatan aja ya Us ya, tapi adalah skill mempengaruhi dan terus menebar kebaikan gitu. Kalau istilahnya itu pemimpin itu adalah yang mewarnai, bukan yang malah terwarnai gitu ya Us ya. Bahkan yang melayani gitu kan. Iya, benar siap nggak anak-anak itu nanti sampai melayani umat bahasanya, melayani kalau misalnya mereka menduduki jabatan jabatan siap nggak mereka berhadapan dengan realita bahwa masyarakat kita seperti ini gitu kan, negara kita seperti ini. Nah, saat kamu akan menjadi pemimpin, maka kamu harus tahu gitu ya, kenapa kemudian ada banyak program di NH itu mereka turun ke misalnya seperti ada Ran Muda. Mereka tinggal di pedesaan, melihat realita kehidupan yang sesungguhnya di pedesaan. Kemudian mereka juga ada yang harus program apa itu, jalan kaki sekian kilometer gitu ya, bahwa ya memang tidak mudah menjadi pemimpin itu nantinya gitu kan, akan berhadapan dengan banyak orang dengan banyak level pendidikan yang mau nggak mau calon pemimpin itu harus menjadi orang-orang yang kuat gitu kan, kuat secara secara kemampuan pemahaman agamanya, kuat secara keilmuannya gitu kan, dan juga kuat motivasinya untuk senantiasa menjadi pembelajar gitu. Masya Allah, jadi kerennya di NH ini ya sudah dibekali gitu ya Ustaz ya, untuk bagaimana kontribusi apa yang bisa diberikan untuk sekitar gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang makna kepemimpinan nih Us. Nah, selanjutnya kita lebih dalam lagi tentang gimana sih caranya menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang islami gitu pada setiap pelajar. Karena kan kita di dalam ya selama sekolah ya, Islam juga mengajarkan menjadi pemimpin itu ya yang amanah, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira strategi sekolah ya, mungkin melalui program-program apa saja gitu dalam tujuannya itu memberikan pelajaran kepemimpinan yang islami gitu, Ustazah. Baik, jadi kalau menurut saya apa yang kami lakukan di SMITNH, sekolah itu adalah kawah candra di muka ya. Selain dari di rumah, tugas pendidikan itu kan sebenarnya tidak hanya di sekolah. Justru awalnya dari rumah, kemudian sekolah itu menjadi rumah kedua yang menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang kuat. Maka kalau saya
membagi ya dalam pandangan saya sendiri sebagai guru yang berinteraksi dengan anak-anak, dan juga sekian waktu saya pernah ada di kesiswaan dan sekarang saya ada di kewismaan dan juga di divisi luar negeri, itu adalah bahwa kelas-kelas itu ada di kelas-kelas mikro. Di masing-masing kelas itu saya bagi dua ya. Ada kelas-kelas secara makro, yaitu sekolah itu sendiri. Ketika kita ingin menciptakan seorang pemimpin, maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah desain pemimpinnya seperti apa dulu. Nah, kita kan tidak hanya menyiapkan pemimpin yang bisa memimpin secara organisasi saja, ya, tetapi juga adalah kita menyiapkan mereka yang secara agama mereka juga terbekali dengan baik, gitu ya. Jadi ibadah mereka baik, akidah mereka benar, gitu kan, ya. Kemudian mereka juga menjadi orang-orang pembelajar yang senantiasa bersemangat menambah pengetahuan. Nah, kemudian di sini kelas-kelas itu, kemudian organisasi, kemudian ekstra itu adalah bagian dari cara kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Di kelas itu ada siswa, ada guru. Maka di sana guru itu seharusnya senantiasa menjadi inspirasi buat anak-anak bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Maka di sini guru juga punya peran yang sangat bagus untuk mengarahkan anak-anak, apalagi kalau kita bayangkan kelas-kelas itu sehari ada berapa mata pelajaran gitu kan ya. Maka ketika guru itu masuk ke kelas, ya, kalau saya pribadi, saya itu masuk kelas pasti harus menyiapkan diri banyak hal, nggak cuman saya cuma mengajar bahasa Inggris, oh no, that's not only about teaching English gitu ya. Pasti akan ada sisi di mana saya akan waktu pembelajaran itu akan saya selipkan kelak kalian akan begini gitu ya, kelak kalian akan apa istilahnya, kalian akan menjadi pemimpin dini. Bahkan saya sering mengatakan ke anak-anak, bisa jadi ya next entah tahun berapa ada menteri itu dari SMITNH gitu ya, ada presiden mungkin dari SMITNH. Itu bagian dari saya, I want to inspire my student gitu ya, bahwa menjadi pemimpin itu bukan sebuah prestis ya, tapi bisa jadi adalah peran yang harus diambil sama anak-anak NH sendiri next gitu ya, dimanapun mereka berada. Dan mungkin pelan-pelan saya juga sudah melihat alumni ya, banyak alumni yang sudah mengambil peran mereka di masing-masing tempat, yang karena kebetulan saya sering masih berkomunikasi dengan banyak alumni gitu ya, itu saya sometimes ada rasa bahagia, ada rasa bangga, oh Masya Allah. Kadang-kadang bahkan yang unpredictable adalah mereka yang di SMIT mungkin tidak nampak dia ada di posisi-posisi penting, oh ternyata mereka bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya mereka di sana. Kadang ngabarin, Ustaz aku di sini, aku sekarang begini. Itu aja saya bahagianya bukan kepala gitu ya, bukan apa-apa gitu ya. Oh ternyata, oh Masya Allah gitu ya, ternyata anak-anak itu bisa keren di tempat masing-masing begitu. Jadi artinya secara mikro kelas-kelas itu adalah menjadi, apalagi guru-guru yang masuk gitu ya, ketika guru-guru itu datang mereka dengan jiwa yang bening, jernih dan berkualitas, kemudian bawa inspirasi-inspirasi untuk mereka menjadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian secara makro sekolah dengan kurikulumnya, dengan ekstrakurikulernya, dengan kokurikulernya, itu semuanya akan sangat bagus untuk membentuk mereka gitu ya. Jadi waktu 3 tahun di SMITNH itu, kalau Ustadz Ihsan menyebutkan 1000 hari kalian di sini dapat mutiara apa saja gitu. Itu kan beliau ulang-ulang karena itu memang filosofi yang beliau tanamkan ke kita gitu, bahwa jangan sampai anak-anak 3 tahun atau 1000 hari di SMITNH itu keluar dalam kondisi mereka nggak bawa apa-apa gitu kan. Karena memang kan semua anak-anak datang dengan start yang berbeda ya. Tapi kan bukan berarti mereka berakhir dengan kondisi yang sama. Justru harusnya ketika mereka datang dengan start yang berbeda-beda, dengan talent yang berbeda-beda, dengan semangat yang berbeda-beda, silahkan kalian memungut apapun yang bisa kalian ambil sehingga kelak menjadi modal ketika mereka menjadi seorang pemimpin, begitu. Masya Allah, luar biasa banget ini Us. Jadi tadi dikuatkan lagi bahwa peran guru itu tidak hanya ya ngajar, ngasih tugas, ngasih PR, enggak ya Us, tapi juga sebagai inspirasi dan keteladanan terdekat ya di lingkungan sekolah gitu ya Us. Betul. Ya. Betul. Nah, bicara soal prestasi Ustazah, kadang pastinya semua pelajar ya, siswa-siswi itu juga punya semangat untuk berprestasi, baik akademik maupun non akademik ya Us ya. Nah, cuma kadang dalam prosesnya ini
beberapa mungkin ya, sebagian itu melalaikan karakternya gitu, adab-adabnya itu berkurang gitu. Nah, gimana sih sekolah itu menumbuhkan semangat berprestasi tapi juga tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan gitu, Us? Ketika bicara tentang ini memang kita akan banyak faktor ya. Satu, kondisi zaman, memang kondisi anak-anak kita mau nggak mau kita juga harus belajar. Jadi otomatis saya kira seluruh struktur ya, nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah, orang tua dan juga guru, bahkan mungkin dari konteks masyarakat dan negara kita, kondisi yang sekarang yang dengan informasi yang begitu deras, kemudian media sosial dan seterusnya, maka pola pendekatan kita ke anak-anak terkait dengan adab, terkait dengan prestasi itu memang harus terus bahasanya harus terus dikaji, kemudian kita temukan ke sana solusinya bagaimana. Dalam konteks SMA ITNH dari awal berdiri itu prestasi itu adalah bagian dari SMA IT ya. Jadi saya ingat banget bahwa saya di siswa itu berpindah-pindah. Dulu pernah di ekstra, pernah di kedisiplinan, pernah di divisi prestasi, dan semua itu kenapa selalu ada inovasi bidang-bidang baru di NH terkait dengan siswa, karena memang itu bagian dari proses adaptasi kita akan kebutuhan kita dalam penanaman nilai-nilai kebaikan dan juga penanaman semangat untuk berprestasi. Bahwa sebenarnya adab dan prestasi itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi ini adalah sesuatu yang bahkan seiring sejalan. Ketika anak-anak tadi sudah menemukan jati dirinya, kemudian menemukan mereka harus bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dia harus bersikap dengan guru-gurunya, bagaimana dia dengan masa depannya. Kemudian di SMIT ada yang namanya sukses proposal. Di situ adalah sukses proposal itu bagaimana anak-anak itu merancang hidupnya. Mbak Ida kayaknya juga dapet ya dulu ya. Ngalamin Ustazah. Jadi ketika mereka sudah tahu arah hidupnya, mereka tidak akan lagi bermain-main dengan hidupnya ini. Nah, ini yang kemudian ini kan otomatis menjadi proyek besar bagi seluruh sivitas akademika SMA ITNH ya, dari kepala sekolah, kemudian pimpinan sampai ke guru-guru gitu ya, bahwa role kita sebagai guru, kepala sekolah itu adalah bagaimana kita tetap mendampingin anak-anak itu ke arah sana. Adab kita tetap kita ingatkan, prestasi juga kita buka selebar-lebarnya. Silahkan berprestasi gitu ya, dari hafalan Quran, dari sekian lomba yang hampir semuanya kita keran-keran itu dibuka gitu ya. Kemudian juga prestasi-prestasi kecil ya, termasuk kemarin, bukan kecil sih kalau menurut saya tidak mengecilkan sebuah prestasi gitu ya. Kemarin kita di kelas 11 itu ada student of the month gitu ya. Jadi student of the month itu siswa-siswa yang nggak pernah terlambat ke sekolah misalnya, siswa-siswa yang kemudian siswa-siswa yang senantiasa tertib dengan dan tetap berprestasi di kelas gitu ya. Meskipun mereka sibuk ya, anak SMIT nggak ada yang nggak sibuk gitu kan ya. Jadi kalau saya kadang-kadang saya sampai Masya Allah ya, mereka ini belajar berapa mapel sepekan gitu. Yang itu yang membuat saya menjadi guru itu bersemangat gitu ya. Mereka malam hafalan. Kebetulan saya sekarang ada di Wisma ya, Wisma kelas 12. Jadi saya tahu banget mereka ada kajian satu pekan, ada halaqah Quran. Kemudian mereka juga kelas 12 ini harus persiapan UTBK, persiapan TKA, dan tetap sibuk dengan banyak hal gitu ya. Ada yang gimana, ada yang mau studi ke luar negeri, harus tambahan bahasa dan seterusnya misalnya. Nah, ini adalah kalau menurut saya sendiri sebagai guru itu terinspirasi. Harusnya guru juga semangat banget dong gitu kan melihat ini. Maka saya sampaikan bahwa dinamika inilah yang menjadikan SMIT itu kadang-kadang kalau kebetulan rumah dekat ya, jadi saya kadang-kadang lihat Masya Allah mereka jam segini masih di sekolah gitu, jam segini masih pulang, kadang-kadang masih menyapa saya di jalan saja dan seterusnya. Itu menurut saya adalah sesuatu yang kultur yang harus senantiasa kita jaga, kita seimbangan ke anak-anak gitu ya. Kemudian kita juga tetap menjadi tempat-tempat yang nyaman buat mereka bercerita, kemudian mencari inspirasi untuk mereka terus
melenting lebih tinggi begitu kan. Seperti itu Mbak Ida. Masya Allah, indah banget Ustazah. Jadi tadi dari penjelasan Usnurma ini bahwa prestasi itu tidak hanya dinilai dari deretan piala ataupun tumpukan sertifikat atau tidak hanya akademik saja. Iya gitu, tapi dari semua prosesnya ya Ustaz, dari setiap prosesnya yang terus berpegang kuat dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan itu ya Ustaz. Nah, ngomong-ngomong nih Ustazah, kalau boleh tahu dari selama ini dari SMA IT itu adakah contoh murid yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk semua yang mendengar gitu, sosok pelajar yang memang dinilai seimbang baik dari prestasi akademik ataupun non akademiknya, juga tetap memegang adab-adab dan punya jiwa kepemimpinan gitu Ustazah? Masya Allah, itu tidak terhitung ya. Kalau katakanlah saya mau kebetulan saya mau bersamai dari angkatan 1 ya, itu banyak sekali dari angkatan 1. Dari angkatan 1 ya Ustaz? Dari angkatan 1 pun kemarin saya juga sempat masih ada beberapa alumni yang masih sempat chat ngabarin saya di Jepang Ustazah gitu kan. Saya ada di sini, saya sekarang ada di PNS di bagian ini gitu ya. Itu contoh-contoh bahwa mereka bahkan masih istilah isu-isu tertentu yang ini termasuk isu Palestina. Kemarin ada satu alumni yang di Jepang cerita ya, dia kebetulan buat story gitu ya. Nah, saya senangnya kenapa anak-anak itu dimanapun, kebetulan ada yang angkatan 1 yang ambil postdoc di Korea juga ya. Ternyata semangat sempat mengungkapkan terima kasih saya berada di NH kata dia, karena saya tidak akan sampai di titik ini ketika saya tidak berada di NH. Jadi kalau saya melihat itu semangat spirit untuk belajarnya ya. Kebetulan dia di kimia dulu, di jurusan kimia yang S1-nya, nah kemudian sampai ke dia postdoc ya di Korea. Kemudian ada Mas siapa itu, kalau angkatan 3 ada Mas Zaki, ada Mas Khalid gitu ya, yang mungkin sangat ikonik banget. Iya, bener dengan banget. Semain gitu ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Oh, banyak tuh. Ada Mas Ahya, ada Mas Sofan, ada mbak-mbaknya juga banyak. Saking banyaknya kadang-kadang ada Mas Sofan Mujahid, ada Mbak Wafia, ada siapa lagi ya? Saking banyaknya, ada Mbak Waritsa yang kemarin sudah selesai S2 gitu kan ya. Ini ada Mas Rama yang di Jerman gitu kan. Kemudian Mas Prahan juga yang di Jerman. Itu saya masih stay contact sama mereka ya. Jadi kadang-kadang mereka kadang-kadang sepele sih, ngobrolnya sepele, tapi saya ternyata mereka masih ingat ya value-value yang di Smite. Misalnya kayak Mas Rama yang di Jerman kemarin sempat cerita, saya setahun pertama mungkin masih dibiayai sama orang tua, tapi saya udah angkatan Mas Rama sekarang udah semester 4 ya. Dia di Jerman udah semester 2 itu udah uang sendiri, mandiri gitu. betul, gitu ya. Jadi kemudian dia juga, saya dulu orang yang nggak percaya diri masuk NH itu gitu kan. Jadi saya bukan orang, waktu kemarin presentasi studi lanjut ke luar negeri, Mas Rama tuh cerita enak banget gitu. Saya juga kaget, Masya Allah mah gitu kan. Dia bilang ke adik-adik itu bilang, saya bukan orang pinter ya gitu ya. Saya di NH itu ya paling di tengah-tengah lah, malah cenderung ke bawah. Saya juga kaget apa iya sih gitu kan. Terus tapi di sini saya belajar untuk gimana saya menjadi orang yang resilient gitu ya. Termasuk keputusan saya ke Jerman itu bagian dari dia ya value-value yang tersemangati bahwa dia bisa bertebaran dimanapun dan memberi kemanfaatan dimanapun gitu. Karena kemudian dia cerita, saya bukan orang yang di above level yang level-level atas itu, tapi faktanya saya bisa sampai ke Jerman, saya bisa ke sana, dan yang membanggakan adalah dia survive-nya di Jerman itu gitu ya. Misalnya dia sampai, misalnya idenya sepele, saya tuh bikin makanan apa, kalau ini bikinnya dikit, sayang dong bikinnya banyak aja. Kemudian itu jadi pre-order, jadi akhirnya teman-temannya banyak yang pesan, siapa yang mau pre-order nih, saya mau bikin makanan apa, kangen sama Indonesia nih gitu kan. Nah, itu jadi duit kata dia. Gitu ya caranya gitu. Itu akhirnya kadang-kadang saya sampaikan ke adik-adik juga, bahwa kalian itu bisa menjadi orang-orang yang keren, kadang butuh pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Kenapa saya kadang-kadang jadi guru itu, saya jembatan inspirasi. Saya masih ada di banyak media sosial, itu bukan apa-apa, tapi saya juga mengambil inspirasi. Anak-anak di sini ada yang kemarin jadi PNS di STIS, alumni STIS ya dulu, terus kemudian jadi PNS di sana di Ternate sana, di Maluku. Jadi saya yang dulu nggak pernah bayangin Indonesia itu kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu. Sekarang saya ditempatin yang tiap hari saya ngantornya harus naik perahu sini sana gitu ya. Mas Edo ya, angkatan 8 temennya Mbak Ida tuh. Itu sampai, jadi terus ada lagi Mas Iwan yang di pertambangan gitu ya, yang dia perminyakan ya. Dia harus
sekarang dia bilang, wah iya dia keren ya, landingnya dia kemana-mana ya, helikopter di offshore gitu kan, biasalah minyak kan di daerah-daerah gitu ya. Jadi saya kadang-kadang saya sampaikan tuh, saya ceritakan ada mas-mas mbak-mbak kalian yang kayak gini, saya menceritakan itu dalam rangka giving inspiration to student bahwa masa muda kalian jangan digunakan untuk hal-hal yang nggak benar gitu kan, tapi gunakanlah untuk nanti yang akan menikmati kesuksesan yang pertama kali adalah dirimu sendiri. Maka itu mumpung masih di SMA, mumpung kalian masih ada banyak guru-guru yang bisa jadi tempat curhat, jadi tempat-tempat yang kalian menimba ilmu, pilih itu, kemudian silahkan dijadikan kalian mau milih jalan kemana seperti itu. Nah jadi memang mau nggak mau apa ya Mbak, luas banget ketika kita bicara tentang prestasi dan adab. Tapi insya Allah kalau saya melihat supporting system di Smite itu sangat sangat baik buat anak-anak terfasilitasi bakatnya. Jadi kalau saya kan anak negeri ya dulu, sekolah negeri yang udah negerinya negeri kabupaten bukan kota besar gitu ya. But ketika saya menemukan di Smite, saya kadang-kadang buka keran-keran untuk diskusi sama anak-anak itu. Kalian bersyukur banget ada sekolah yang seperti ini gitu ya. Ada guru yang bisa kalian ajak ngomong. Kenapa? Saya dulu SMA itu saya punya guru favorit itu cuma 1-2 orang gitu ya. Guru BK saya gitu ya. Laki-laki nih, saya pernah sama guru bahasa Inggris saya gitu ya. Itu yang akhirnya membentuk saya mencintai bahasa Inggris sampai hari ini gitu kan. Dan saya masih stay connected ya sama beliau, guru saya, dan beliau udah sepuh, udah pensiun, itu masih ingat kadang-kadang, oh Norma kamu yang ini ya, yang sama adik. Kebetulan adik saya kan di satu sekolah yang kebetulan adik saya sudah dosen di UNESA. Nah beliau itu selalu ingatnya, Norma yang adikmu yang ini kan, kamu yang ini gitu kan. Nah dari sini saya belajar, saat saya menjadi guru, saya juga ingin sekali gitu ya, bahwa suatu saat saya sampaikan ke anak SMA ITNH, minimal kalian nanti adalah selesai pendidikannya S2, bahkan mungkin ada yang S3 atau yang jadi profesor. Itu amin, gak ada bilang gitu. Itu doa beneran saya bilang gitu kan. Doa dari guru-guru ini loh. Sampai saya gitu kan, kenapa? Karena bangsa ini nunggu kalian untuk maju gitu kan, saya begitu. Jadi begitu Mbak Ida. Masya Allah, banyak banget inspirasinya ya tadi. Nah, jadi dan alumni juga tersebar dimanapun ya Ustazah ya. Jadi kalau misalkan ada Mas Asmi juga kan, ada Mas Raka juga kan, yang para pemegang Olimpiade itu, ya itu juga keren-keren. Semoga nanti ini ada juga yang dapat prestasi selanjutnya ya Ustazah ya. Nah sekarang kita ngomongin tentang tantangan nih Ustazah. Jadi dengan adanya teknologi yang semakin canggih, tentunya itu tidak lepas dengan tantangan juga ya Ustazah. Mungkin kalau di zaman sekarang itu ya distraksi dari gadget, mager gitu ya Ustazah. Ataupun ya tantangan-tantangan akademik lainnya gitu. Nah, mungkin dari Ustazah nih, menurut Ustazah, tantangan terbesar bagi pelajar di zaman sekarang itu apa aja sih Ustaz? Kalau dari ini ya, berdasarkan kalau di SMA ITNH itu kan kita keputusannya menggunakan tablet, itu kan mau nggak mau memang satu sisi kita nggak mungkin menjauhi internet, tidak mungkin jauh dengan gadget yang terkoneksi dengan internet, karena sebenarnya banyak ilmu yang ada di sana yang bisa kita akses. Kemarin saya sempat ketemu ada dalam sebuah forum MGMP, kemudian ternyata di SMA-SMA yang lain itu mereka tidak boleh, ini harus dikumpulkan. Tapi saya juga pernah mendapati sebuah SMA favorit di Solo yang semua murid masuk kelas bawa ini. Kebetulan waktu itu saya PPL di APPG. Dan anak-anak itu semua ternyata, mohon maaf ya, pasang yang pakai jilbab juga pasang headphone gitu, santai aja. Nah kemudian kalau melihat fenomena ini gitu ya, kita menimbang dari banyak sisi, kita menjadikan SMA IT itu mereka tetap tersambung ke dunia luar, kemudian juga mereka tetap bisa berhubungan dengan apa istilahnya penggunaan gadget, tapi gitu ya, mereka tetap tidak menggunakan alat-alat itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka itu kalau saya sistem ya. Jadi kalau saya sendiri di kelas, silakan gadgetnya awal-awal ya anak-anak itu off-kan dulu untuk beberapa saat. Karena saya akan menyampaikan sesuatu untuk pelajaran misalnya. Nanti setelah itu ya, mereka silahkan, saya akan memberikan kalian waktu untuk ke sana. Ya, termasuk penggunaan AI ya. Mau nggak mau kan
kita akan ke sana. Dunia digital itu kan sangat cepat ya. Iya, Tinggal kita, makanya itu kemudian saya akan mengatakan bahwa guru itu harus belajar bahkan lebih cepat daripada murid-murid. Karena apa? Karena guru itu adalah navigator. Jadi kalau guru itu navigator, gimana mereka akan mengarahkan siswa kalau mereka nggak ngerti dunia luar sana kayak apa. Jadi mau nggak mau saya akan mengatakan ini era AI, tapi bukan berarti kalian kemudian seenaknya menggunakan AI. Kemarin saya pelajaran bahasa Inggris, saya menggunakan AI, mereka mencari how to create a conversation pakai AI. Tapi karena skill yang mau saya ambil adalah speaking, maka it's not about your conversation, but it's about how fluent you in English, how pronounce in English gitu ya. Itu akhirnya saya tanamkan. Jadi AI itu tempat yang membantu aja, just tool for helping, bukan kemudian kita jadikan apa istilahnya untuk memanipulasi hal-hal yang negatif gitu kan. Nah itu saya, jadi otomatis kita menyampaikan dengan value gitu ya, dua-duanya gitu ya. Nah kalau kemudian tantangan terbesar adalah penyadaran anak-anak untuk tidak mengakses ke hal-hal yang tidak berguna ya, pornografi misalnya atau apa. Nah itu akan dibarengi dengan sistem yang kita siapkan, sistem kesiswaan misalnya, bagaimana anak-anak harus memanage penggunaan, ada free screen juga kan, ada waktu yang mereka benar-benar nggak boleh, waktunya ibadah istirahat jam kedua jam 12 sampai jam 1 itu benar-benar anak-anak ya sholat gitu kan, ya ibadah, bukan kemudian mereka on screen gitu ya. Waktunya berzikir ya taruh semua tabletnya gitu kan. Nah itu gitu. Jadi intinya kalau menurut saya ini semuanya adalah terkait dengan sistem ya Mbak. Seperti itu. Oke, jadi tadi sudah ada sistem dan semuanya juga kembali dari diri sendiri ya Ustazah ya. Bagaimana mengatur waktu, kemudian manajemen diri dan juga menjaga niat nih kayaknya. Niat perlu dijaga dari awal sampai akhir gitu. Jadi ya Ustazah. semua sistem ya kalau saya melihat akan terintegrasi dari sekolah ya, dari atas sampai ke bawah, itu harusnya satu suara, dan itu pemahaman ke anak-anak juga bahwa it's tools gitu ya, gadget itu tools yang bisa membawa kamu sukses, tapi juga bisa membawa kamu menjadi orang yang nggak benar kalau salah yang diakses gitu kan. Kalau saya sendiri jadi guru, saya akan mencontohkan kemana saya akses. Saya memang terbiasa menggunakan ini. Saya sampaikan mau pintar bahasa Inggris, saya kasih link-link mereka yang free ya, yang link-link yang free, yang di situ eman-eman kalau di zaman kayak gini kalian nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Justru sekarang itu ada AI, ada banyak aplikasi yang bisa diakses, dan itu saya sampaikan ke anak-anak. Termasuk mana yang nggak perlu diakses tuh yang mana, seperti itu. Apalagi ke anak putra ya. Anak putra kan takutnya aksesnya kemana-mana. Maka di sini meskipun anak putri juga tidak menutup kemungkinan itu, tapi intinya kalau saya lebih ke mengenalkan mereka, ini loh yang bisa kamu ambil untuk belajar. Ini gitu ya, nggak cuma bahasa Inggris misalnya, yang lain dan sebagainya. Dan saya juga feel free buat anak-anak, buat kontak saya misalnya punya buku-buku atau apa yang sekira bisa buat improve mereka bahasa Inggris, itu saya kirim free. Ini bahkan link-link mau belajar IELTS lah, mau link-link belajar TOEFL atau info-info terkini yang terkait dengan itu saya kasihkan begitu. Jadi dengan teknologi ini ya itu sebagai alat untuk membantu belajar gitu ya. Betul, seperti itu. Nah kesadaran itu yang harus terus dibangun, diingatkan. Kalaupun mereka salah, otomatis kita akan tapi sepanjang tahun semenjak mereka pakai tablet, saya melihat juga udah banyak tidak mengakses ke sana ya. Jadi ya memang katakanlah pelanggaran itu pasti ada gitu kan. Tapi levelnya, tingkatnya dan sebagainya. Otomatis kan memang karena kita sebuah sistem ya, di sekolah itu kan sistem ya. Otomatis kan di sana gimana kita mengantisipasinya, termasuk sistem itu kan guru yang senantiasa mengingatkan, menasihati, memberi inspirasi, itu juga bagian dari sistem yang agar anak-anak itu istilahnya menyadari, oh ini yang benar yang ini gitu kan, yang nggak benar yang ini. Nah itu akan sangat keren ketika semua lini itu satu visi dalam hal tersebut begitu. Oke, menarik banget pokoknya obrolan hari ini bersama Usnurma gitu. Nah tapi sebelum kita tutup nih Ustazah, boleh dong Ustazah sharing pesan-pesan ini untuk para pelajar gitu, bagaimana mereka supaya semangat berprestasi, memegang prinsip-prinsip Islami, tapi juga mereka siap untuk menjadi pemimpin gitu. Betul. Jadi begini, kalau saya sebagai guru, kebetulan ada anak-anak yang setiap hari saya lihat gitu ya, Indonesia itu butuh anak-anak muda yang vibe-nya
saya kemarin sempat lihat sebuah story, vibe-nya generasi muda sekarang itu adalah hobi olahraga gitu kan ya, hobi membaca ya, mereka tidak mager dan kemudian berwawasan luas, kaya di waktu muda gitu kan ya. Kemudian ini sebenarnya vibe yang positif sekali. Kenapa? Saya senang mengamati itu. Kenapa? Karena begini, dengan segala kemudahan yang ada ya, sekarang kan ibaratnya dunia ada di tangan, mau makan aja tinggal pencet nanti datang gitu kan ya. Maka kemudahan-kemudahan itu seharusnya menjadi motivasi buat para pemuda itu untuk dia dimudahkan menjadi orang hebat di usia muda, kemudian dia justru tidak lupa pada Tuhannya gitu ya. Otomatis mereka bisa menghebat di usia muda. Kemudian saya kemarin senang banget ada anak bilang, saya pengen sukses di waktu muda, bisa haji di waktu muda. Terharu saya. Masya Allah gitu. Impiannya luar biasa. Terus kemudian banget. Saya bisa nolong orang banyak di waktu muda. Nah, spirit ini saya melihat ada banyak di anak-anak NH ya, yang kemudian mereka bilang, kemudian habit yang sekarang tertular juga. Jadi sekarang banyak anak-anak SMIT ini hobi-hobi olahraga, ada sepedaan, gitu ya, ada yang renang, mereka punya kelompok-kelompok itu. Kemudian ini adalah sesuatu yang harus kita dukung karena itu sangat sekarang bahasa saya, meskipun saya kadang-kadang agak ngeri ya dengan data-data statistik terkait dengan jumlah LGBT di mana-mana di Indonesia gitu kan, atau kemudian jumlah penderita HIV misalnya. Tapi saya stay positif bahwa anak-anak NH bisa menjaga kebaikan mereka dan bisa menjaga spirit mereka untuk di sana. Maka itu saya bilang pendampingan agama dari rumah, kemudian integrasi pendidikan dari rumah dengan sekolah, dan juga didukung oleh banyak pihak, itu penting. Nah, bisa jadi ketika pendidikan kita kayak kasus yang sempat ramai kemarin ya, bisa jadi karena mungkin yang terkait dengan rokok itu, bisa jadi karena ini value-value itu sudah hilang di masyarakat kita, bahwa ada misalnya kayak, tapi saya seneng kasus itu juga menyadarkan masyarakat bahwa seharusnya anak-anak usia segitu nggak itu gitu kan. Ada waktu ya, masa depan yang harus mereka kejar. Jadi pesan saya adalah mari kita tetap bersemangat mendampingi anak-anak kita senantiasa terus belajar dan terus melakukan pendekatan komunikasi yang baik. Jadi semoga tidak semoga tidak ada generasi muda kita yang terlantar karena faktor orang tua yang tidak bisa berkomunikasi, faktor orang tua yang sibuk, dan faktor agama yang minus. Karena sekarang belajar agama lewat manapun aksesnya banyak sekali gitu kan, seperti itu. Jadi otomatis kombinasi antara pendidikan agama, kemudian pendidikan karakter, kemudian gadget ini bisa di-manage dengan baik begitu, Mbak Ida. Masya Allah, pesannya ngena banget dan terima kasih banyak Ustazah, ini banyak banget inspirasi dan nasihat-nasihatnya di obrolan kita, menarik banget ya. Jazakillahu khairan kasiran Ustazah Nurma gitu. Ya, semoga nanti kita lanjut di obrolan-obrolan berikutnya begitu ya Ustazah. Terima kasih juga untuk ayah bunda dan sobat NH yang sudah menyimak obrolan saya bersama Ustazah Nurma. Ya, semoga banyak inspirasi dan juga jadi semangat ini untuk para pelajar ini, ya semangat berprestasi, juga menjaga semangat kepemimpinan dirinya gitu Ustazah. Ya. Terima kasih, nantikan episode podcast NH di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di podcast NH Banget, ngobrol hangat lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.